Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama Jemaat GKP Bethel Cirebon pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, apabila ada keperluan atau pelayanan lebih lanjut, dimohon untuk menghubungi Majelis Jemaat atau sekretariat pada hari kerja, hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pada jam 9 sampai jam 13. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 177 bait yang pertama dan yang kedua. Ceritaku ku dengar, kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang, siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku denganmu sakitku dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut, siapa bawa firmanku, utusanku. Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatku. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita habiskan kebaktian kita minggu keempat sesudah Epifania ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Ulangan 18 ayat yang ke-18.
Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kembali kita akan naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 183, bait yang pertama dan yang kedua. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah contohmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu, agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, tetapi kami tahu ya Tuhan yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali mari kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 43, 1 sampai dengan 4. Ampuni kami, Tuhan, harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Sudi ampuni mereka,
Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana yang ditulis dalam kitab Mazmur, pasal 103, ayat 8 sampai dengan 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya atas kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada saudara-saudari yang dengan tulus ikhlas mengakui dosanya di hadapan Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-21. Demikian, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kembali kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 38 ayat 1 dan kedua. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Injil Markus, pasal pertama, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita satu di dalam doa.
Di penghujung bulan Januari tahun 2021 saat ini, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena tuntunan dan penyertaan tangan kasih-Mu, sehingga kami boleh melewati, menapaki perjalanan kehidupan kami masing-masing di tengah-tengah dunia ini. Dan saat kami hendak melanjutkan perjalanan hidup kami, memasuki hari yang baru, bulan yang baru, kami terus memohon kiranya Tuhan berkenan menuntun dan menopang kami. Tuntunan dan topangan tangan kasih Tuhan kami boleh yakini melalui sabda kebenaran firman yang sebentar lagi Tuhan perdengarkan bagi kami. Kami pun memohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi setiap kami, agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman yang sebentar lagi Tuhan perdengarkan. Bahkan kami boleh tertuntun oleh firman-Mu dalam melanjutkan perjalanan kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dalam Kristus, firman yang hidup. Amin. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Injil Markus pasal pertama ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Kami tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Saya mau mengajak kita ke masa lalu. Wow, keren. Ingat, ada ungkapan demikian, sebuah tagline televisi. Kalau kita sampai pada wow keren, artinya kita menyaksikan sesuatu, mengalami sesuatu, bisa menyentuh hati kita, dan kita mengalami sukacita, bahagia, dan seterusnya. Bahkan kita bisa berdecak kagum. Ini sama halnya kalau kita pergi ke pantai, saat kita memandang keindahan laut yang biru, kita boleh melihat bagaimana gelombang bergulung-gulung berkejaran sampai ke pantai. Panorama keindahan tercipta. Demikian juga pemandangan-pemandangan yang lain.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak hanya menggunakan panca indera kita dalam hal melihat, tapi kita melibatkan seluruh rasa yang ada dalam diri kita atau kemampuan afektif kita dengan mata bersama-sama sehingga tadi bisa menghadirkan decak kagum. Kekaguman pun sesungguhnya bisa kita alami dalam berbagai peristiwa di tengah-tengah kehidupan. Ada kalanya mungkin saja bagi orang-orang lain dianggap sebagai biasa-biasa saja, namun kita memiliki makna yang lebih dalam, lebih besar, sehingga kita ada dalam ketakjuban, kekaguman. Kekaguman dan ketakjuban secara iman, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sesungguhnya perlu terus kita asah, perlu terus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Tentu dengan harapan keberimanan kita, keyakinan kita menolong dan membantu kita untuk semakin menghayati akan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan. Gereja sebagai alat yang dihadirkan oleh Tuhan dalam menyatakan cinta kasih-Nya terus menggumuli yang coba dituangkan dalam minggu-minggu gerejawi, yang saat ini kita telah memasuki minggu keempat sesudah Epifania. Minggu Epifania adalah minggu-minggu di mana kita diajak bersama-sama menghayati hadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam berbagai realitas kehidupan, sesungguhnya Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan bisa saja tadi direspon biasa-biasa saja. Namun bisa juga membuat kita semakin takjub dan kagum. Ketakjuban dan kekaguman sesungguhnya juga menjadi kisah yang disampaikan dalam Injil Markus saat banyak orang mendengarkan ajaran Yesus. Ajaran Yesus berbeda dengan ajaran yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat. Ajaran Yesus didasari oleh kuasa yang dimiliki, kuasa yang Allah anugerahkan dalam dirinya. Ajarannya menggugah, ajarannya membangkitkan semangat. Bahkan disampaikan dalam Injil Markus, kekaguman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kekaguman yang lain yang boleh dialami orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus di rumah ibadat di Kapernaum juga terjadi saat Yesus menghardik roh jahat yang pada waktu itu merasuk salah satu orang yang hadir. Roh jahat itu mengatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ketakutan roh jahat yang merasuk dalam diri seseorang atau salah seorang yang hadir dalam ajaran Yesus di rumah ibadat menyampaikan, kalau boleh dikatakan, kekagumannya atas kuasa yang ada dalam diri Yesus. Roh jahat melihat pula
kuasa yang ada dalam diri Yesus. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hal lain yang juga kita bisa belajar dari Injil Markus, para pendengar, mereka yang diajar oleh Yesus, selain secara pribadi mengalami kekaguman, ketakjuban, mereka pun juga mau membagikan. Kekaguman dan ketakjuban tidak berhenti saat mereka mengalami kuasa Yesus. Tatkala mereka menyaksikan kuasa Yesus, namun mereka mempercakapkan, bahkan melalui percakapan mereka, berita tentang kuasa Yesus boleh tersiar, dikabarkan dengan cepat. Saya membayangkan kira-kira lebih cepat mana ya dengan teknologi sekarang. Kalau sekarang kan begitu ada kabar langsung di-share gitu kan, cepat banget. Tapi pada waktu itu ya dari mulut ke mulut diperbincangkan, dipercakapkan, itu menjadi pola, menjadi cara dalam memberitakan Injil. Itu yang juga hal yang menarik, yang juga perlu kita belajar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya masih mau melanjutkan tema khotbah minggu-minggu sebelum. Jika kita berkonsentrasi pada diri kita sebagai murid Yesus. Sebagai murid, kita terus belajar. Saya juga pernah menyitir tentang ungkapan, selama hayat di kandung badan, sesungguhnya kita terus belajar. Selama kita hidup, proses belajar tidak pernah berakhir. Bicara tentang belajar, bicara tentang hakikat hidup kita sebagai murid Yesus yang dipanggil untuk terus belajar. Belajar untuk semakin mengagumi Allah. Kekaguman yang tidak saja dialami secara pribadi, namun kekaguman yang juga perlu dibagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita ditanya, kapan terakhir kita memiliki kekaguman kepada Allah? Mbak Ning pernah cerita ke saya, saat ia di PMI harus mendampingi pendonor plasma. Padahal kalau bicara tentang logika manusia, kedatangan Mbak Ning ke PMI Pleret nggak berarti lagi karena si pendonor udah pulang, karena tidak ada lagi antibodinya, tidak terjadi pendonoran. Tapi ternyata Mbak Ning dipanggil oleh salah satu pegawai PMI, Bu, ini ada satu labu lagi plasma untuk Pak Mursid. Di luar pemikiran, di luar batas nalar. Saya yang ditelepon pertama-tama oleh Mbak Ning, pertama ngabari, Pak, ada di mana? Waduh, saya udah pulang Mbak Ning. Saya udah di rumah. Tadi sih memang di PMI, tapi karena nggak jadi ya saya pulang. Aduh maaf, nggak sempat ngabarin. Mungkin dari sisi kita sebagai manusia miskom. Tapi bagi Mbak Ning itu mukjizat yang luar biasa. Keajaiban yang dialami. Bisa saja Bapak Ibu peristiwa yang sama kita alami. Orang lain memandang atau melihat hal yang biasa-biasa saja. Namun kalau kita maknai secara iman, ada yang luar biasa,
ada yang mengagumkan dan menakjubkan. Nah, ini yang perlu terus kita asah. Kita harus memiliki kepekaan akan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan hadir dalam seluruh dimensi kehidupan kita. Mari kita buka mata iman kita. Selain mata jasmani kita juga perlu melihat dengan mata iman berbagai realitas kehidupan. Dan itu yang sesungguhnya alami mereka yang mendengar tentang pengajaran Yesus. Mungkin ajarannya tidak jauh berbeda dengan para ahli Taurat. Tapi karena Yesus mengajarkan didasari pada kuasa yang Tuhan karuniakan, ternyata hasilnya berbeda. Peristiwa yang biasa tatkala kita libatkan iman percaya punya hasil yang tidak sama. Ini yang perlu terus kita belajar dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam peristiwa pengajaran Yesus di Kapernaum, peristiwanya di rumah ibadat dalam proses mengajar dan di sela-selanya terjadi mukjizat. Mukjizat orang yang kerasukan roh jahat dan roh jahat itu mengenali siapa Yesus. Roh jahat itu dihardik dan segera keluar. Hal inilah yang juga perlu kita hayati dan maknai dalam kehidupan kita. Kemampuan untuk mengenali hadirat Tuhan dalam kehidupan seringkali terhalang atau terhambat diri kita. Bisa saja gambaran tentang roh jahat yang merasuki seseorang menjelma dalam pola berpikir kita, dalam prapaham kita. Kita merasa sudah membaca Alkitab secara tamat, sehingga tidak perlu lagi mendengarkan khotbah. Tapi saya punya pengalaman pribadi. Kemarin hari Minggu perjalanan ke Jinti Kebon bersama dengan Pak Gusya mendengarkan khotbah dari sebuah radio. Dari Kejadian 18. Saya mengalami hadirat Tuhan dalam penyampaian firman tersebut. Ya, saya secara pribadi biasanya pakainya kan Kejadian 12 tentang kemah dan mezbah. Tapi ternyata bagian dari kemah dan mezbah semakin lengkap kalau kita baca Kejadian 18 di mana Abraham menerima kedatangan 3 orang tamu. Tapi tiba-tiba Abraham sujud menyembah. Padahal Abraham tidak tahu siapa dia. Bisa saja tamu yang sedang lewat, nggak tahu siapa dia, tapi mengapa Abraham tiba-tiba sujud? Nah, ini yang menginspirasi saya saat membaca Markus 1 ayat 21 sampai 18. Tatkala roh Allah berkobar dalam diri kita, tatkala kita boleh terus menumbuh kembangkan iman percaya kita, kita mampu seperti Abraham yang bisa tadi. Bisa saja orang lain anggap itu orang biasa, bukan siapa-siapa. Namun ada gerakan yang di luar kemampuan kita, yang sesungguhnya bisa menolong kita mengenali bahwa itulah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kehadiran Tuhan tidak mungkin bisa dilepaskan dari iman percaya. Kehadiran Tuhan tidak bisa lepas dari penghayatan dan pemaknaan hidup religius kita. Mungkin saja hidup religius kita
Ya tadi hanya ritual belaka. Ya baktian minggu, kebaktian, semua orang Kristen ke gereja, saya juga ikut serta. Tapi kalau online, kira-kira ngalamin hadirat Tuhan enggak ya dalam kebaktian? Nah, ini kan jadi persoalan yang berbeda. Karena kita ritual saja, kalau nggak ke gereja, itu nggak ngerasain hadirat Tuhan. Tapi sebenarnya hadirat Tuhan itu ditentukan oleh kita, bukan suasana sekitar kita. Betul bahwa suasana sekitar kita menolong, membantu kita. Tapi bukan segalanya. Kembali kepada kita. Sebagai murid Yesus sejati, kita harus tahu persis kok. Kehadiran Yesus dalam realitas kehidupan kita. Kalaupun kita harus ibadah di rumah secara online seperti saat ini, kita mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Salah satu hal yang tampak saat kita mengalami hadirat Tuhan, saat kita mendengar firman Tuhan, dan kita terpimpin dan tertuntun oleh firman itu. Tentu membangun sebuah komitmen. Iya ya, sebagai murid Yesus, saya harus belajar. Belajar terus menerus. Belajar dari segala hal, dari siapapun. Namanya proses belajar, ya sebuah proses yang tidak pernah berhenti, harus terus menerus. Dan sebagai murid Kristus sejati, apakah kita harus tetap menjadi murid? Apakah tidak pernah naik kelas? Apakah kita tidak harus menjadi pengajar? Padahal panggilan dan perutusan kita sebagai murid Yesus adalah memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Ajarlah mereka. Fungsi mengajar tidak saja berada pada pendeta, penatua, aktivis gereja, namun setiap orang yang menjadi murid Yesus. Sebagai murid Yesus, kita harus memiliki kesediaan mengajar. Kalau kita coba kaitkan dengan nats pembimbing tadi, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutmu, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Artinya, ya, Tuhan menubuatkan tentang hadirnya nabi. Kalau kita pendekatan perjanjian lama, ya namanya nabi itu orang yang diutus oleh Tuhan. Orang tersebut spesifik, tertentu. Namun dalam zaman sekarang, bicara tentang kenabian, itu bicara tentang diri murid Yesus. Yang harus terus menyuarakan suara kenabian. Dimanapun berada, apapun situasi dan kondisinya yang terjadi, suara kenabian harus terus diperdengarkan. Terlebih di dalam situasi pandemi COVID-19 yang membutuhkan suara-suara kenabian. Dan itu yang sesungguhnya menjadi panggilan kita sebagai murid-murid Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tema ibadah kita atau khotbah hidup beragama secara benar. Hidup beragama yang tidak hanya dibatasi secara ritual belaka, namun harus diimplementasikan dalam keseharian hidup. Itulah hakikat murid Yesus, di mana ia belajar, dan belajar. Setelah ia belajar, ia pun membagikan apa yang dipelajari itu kepada orang-orang
yang ada di sekitarnya. Hidup beragama secara benar adalah bagaimana kita semakin dapat mengagumi Allah dalam kehidupan kita. Kekaguman kepada Allah sungguh dapat kita tumbuhkan oleh setiap kita orang percaya, murid-murid Yesus. Dan panggilan untuk mempercakapkan setiap waktu, untuk membagikan kepada siapapun atas kekaguman yang dimiliki, tentu dengan harapan ada semakin banyak orang percaya, ada semakin banyak orang diselamatkan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Wow, keren. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan mendengarkan pujian yang disampaikan kaum perempuan GKP Bethel Cirebon. Dari
Majelis Jemaat atas nama jemaat mengucapkan terima kasih atas pujian yang dilantunkan. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya bersama-sama dengan gereja dan segala abad dan tempat. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita naikkan pujian persembahan dari PKJ 145. Syukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kini kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Pemberian kami tidaklah seberapa dari yang Bapa limpahkan kepada kami. Kami tahu
Apa yang kami berikan selalu Engkau lipat gandakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama bersafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus Tuhan, seraya mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih yang sungguh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam hidup beriman kami boleh melihat dan menyaksikan, mengecap dan mengalami hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Saat Tuhan bersabda kepada kami, sesungguhnya Tuhan berkenan menuntun dan menopang kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kami terus mengalami tuntunan dan penyertaan tangan kasih Tuhan. Saat kami diperkenankan untuk mengisi dan memaknai minggu-minggu Epifani, di mana kami diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan berkenan menyatakan diri melalui berbagai realitas kehidupan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Mampukan Tuhan iman percaya kami untuk terus melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan dalam berbagai realitas kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami boleh semakin takjub dan kagum akan besar kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami mengucap syukur Tuhan jika diberikan kesempatan mengalami dan mengecap kebaikan dan cinta kasih Tuhan, bahkan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk membagikan pengalaman iman ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan dalam hidup beriman kami, kekaguman akan kuasa Tuhan boleh kami perlihatkan, kami boleh nyatakan terus menerus di dalam berbagai aktivitas kehidupan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Sehingga saat Tuhan memperkenankan kami untuk menyatakan, menyuarakan suara kenabian di tengah-tengah dunia, kami boleh melakukannya dengan sukacita. Kami dapat melakukan oleh karena perkenanan Tuhan, oleh karena kuasa yang Tuhan karuniakan. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami masing-masing. Kami boleh melihat saat Tuhan berkenan menyertai dan memberkati proses pemulihan Bapak Mursid sehingga ia boleh kembali ke rumahnya untuk melanjutkan perawatan di kediamannya. Kami hendak memohon Tuhan menyertai, memberkati proses pemulihan lebih lanjut dan Tuhan karuniakan kepulihan baginya secara sempurna. Tuhan berkati obat-obatan yang digunakan, Tuhan berkati berbagai upaya penyembuhan yang dilakukannya. Kami pun berdoa bagi mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan pun menyatakan cinta kasih, kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi Ibu Rumayar, Bapak Sumari, Ibu Diana Palupi, Ibu Lili Luntungan, Ibu Herlina Runtu Kaunang, Ibu Rita Tahitu, Saudari Andini Rizkia Puspita Sari Ismula,
Ibu Sri Tati Kustiati, Ibu Meriam Egeni Marwanaya Leatimia, Ibu Mariana Pangkola, Ibu Elizabeth Wijaya Tahitu, Ibu Sudijati Sudarse, Bapak Yosep Luntungan, Ibu Eti Arianti, Bapak Thomas Manuputi, Ibu Tineke Palar, dan mereka yang tidak kami sebut namanya namun dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan karuniakan kesembuhan bagi mereka. Kami pun berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang ada dalam berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan. Kiranya Tuhan campur tangan, karena kami yakin dan percaya oleh karena campur tangan Tuhan, kami boleh menyelesaikan berbagai persoalan dan pergumulan yang ada. Demikian juga hikmat dan kuasa Tuhan karuniakan bagi majelis jemaat bersama dengan pengawas perbadan jemaat dalam pengembangan penata layanan yang Tuhan perkenankan. Kiranya mereka dimampukan menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan dan pergumulan di dalam pengembangan pelayanan yang dilakukannya. Kami mengucap syukur Tuhan jika pada minggu saat ini kami boleh memulai segala sesuatu dalam kehidupan kegiatan kategorial. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati berbagai persiapan, rencana, program dan kegiatan kategorial dan non-kategorial dalam kehidupan persekutuan kami GKP Bethel Cirebon. Tuhan sertai berkati komisi-komisi, panitia-panitia dan unit pelayanan yang ada dalam mempersiapkan segala sesuatu agar dalam pelayanan yang mereka lakukan nama Tuhan dipermuliakan. Kami pun berdoa untuk persiapan rapat koordinasi komisi-komisi dan unit pelayanan yang ada di aras jemaat. Tuhan sertai berkati agar berbagai persiapan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Dan kami juga hendak mempersiapkan untuk menyusun program kerja 2021-2022 baik komisi-komisi maupun jemaat. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi rencana rapat kerja klasis yang akan diselenggarakan pada bulan Maret. Tuhan berkati secara khusus klasis GKP Wilayah Cirebon yang akan menyelenggarakan rapat klasis di Jemaat GKP Haur Gelis. Tuhan berkati berbagai persiapan yang dilakukan. Tuhan campur tangan agar semua dapat berjalan dengan baik. Kami pun berdoa untuk persiapan rapat kerja sinode yang akan dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Maret yang akan datang. Tuhan pun menolong dan menyertai. Tuhan berkati berbagai persiapan yang dilakukan, dan biarlah melalui rapat kerja sinode kami boleh terus belajar agar menjadi gereja yang terus berjuang menjadi gereja bagi sesama. Kami juga hendak berdoa bagi gereja-gereja yang ada di kota Cirebon. Tuhan sertai berkati agar senantiasa kehadirannya menyatakan kasih Tuhan bersama dengan pemerintah mengatasi dan menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan vaksin. Tuhan sertai berkati vaksin tersebut agar menjadi cara Tuhan, alat Tuhan dalam menyatakan kesembuhan bagi mereka yang terpapar. Demikian juga mengatasi pandemi COVID-19 yang tengah terjadi. Kami serahkan pemerintah dalam seluruh keberadaannya dalam cinta kasih Tuhan. Biarlah cinta kasih Tuhan terus mengiringi, menolong dan menopang pemerintah dalam mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam pemerintahan yang diberlakukannya. Bapa di sorga, kami juga hendak menyerahkan doa dan pengharapan kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan dalam doa-doa kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami hendak bersama-sama berdoa sebagaimana yang Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri kebaktian kita dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 182 kali. Sayapnya melindungimu, tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, mari kita tumbuh kembangkan kepekaan untuk mengecap dan merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan semakin takjub dan kagum akan kasih dan kuasa-Nya. Dan biarlah juga melalui hidup kita yang menyatakan kasih dan kuasa Tuhan, orang-orang lain pun ada dalam ketakjuban dan kekaguman oleh karena kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Jalanilah hidup bersama dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selesai, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.